Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya. Aku Rizka dari Sipil 21. Di sini aku bersama Mbak Helma dari Sipil 21 juga yang akan membimbing kalian untuk mendampingi kalian mengerjakan tugas metode numerik 1 ini. Mungkin sebelum kita melakukan asistensi, aku mau ngadain TM dulu sebentar tentang ketentuan-ketentuan dalam mengerjakan soal metode numerik. Aku izin share screen ya. Udah terlihat belum ya ininya soalnya? Belum, Mbak. Oh belum. Udah Mbak, Sekarang udah kelihatan kelihatan. ya? Udah, Mbak, udah. Oke. Jadi di sini ada tugas metode numerik 1 sebelum UTS. Nah, nanti kalian mengerjakan tugasnya itu ada 3, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Untuk tugas satunya itu kalian disuruh membuat rangkuman, terus ada materi kesalahan relatif, dan materi data Taylor. Untuk tugas 2 dan untuk tugas 3-nya materi sistem persamaan linier. Nah, untuk timeline pengerjaan tugasnya itu ini kan minggu ketiga, berarti minggu ketiga itu tugas 1, asistensinya di minggu ketiga dan dikumpulin di minggu keempat. Nah, nanti tugas 2-nya itu kita asistensi di minggu keempat, dikumpulin di minggu kelima, dan asistensi tugas ketiga di minggu kelima, dikumpulinnya di minggu 6. Dan untuk cek suaraku masuk kan ya? Masuk Mbak. Masuk Mbak. Mungkin lanjut buat ketentuan pengerjaan soal ya. Kalau pengerjaan soalnya itu nanti per bab gitu ya, nanti dilihat ketentuannya mau ngerjain soal 1 atau soal 2. Kalau yang rangkuman itu dikerjakan oleh seluruh mahasiswa, jadi semuanya bikin rangkuman. Nah, kalau yang materi kesalahan relatif itu berdasarkan angka terakhir NIM. Jadi kalau yang angka terakhirnya itu kurang dari sama dengan 5, mengerjakan soal 1. Nah, yang lebih dari 5 nanti mengerjakan soal 2. Kalau yang materi Dore Taylor itu berdasarkan ganjil genap. Jadi nanti yang ganjil ngerjain soal 1, yang genap ngerjain soal 2. Itu angka terakhirnya ya. Terus kalau yang materi akar-akar persamaan itu berdasarkan angka kedua dari belakang. Jadi itu ada contohnya. Nanti yang angka kedua dari belakang minnya itu kurang dari sama dengan 5, ngerjainnya soal 1. Kalau yang lebih dari 5 nanti mengerjakannya soal 2. Terus buat yang SPL, ganjil genap juga, cuman kalau yang genap itu ngerjain soal 1, kalau yang ganjil ngerjain soal 2 gitu. Bisa next Mbak Rizka, yang medianya. Nah, kalau untuk pengerjaannya itu ada beberapa ketentuan ya buat bentuk file yang dikumpulkan. Kalau yang soal-soal di atas itu boleh pakai file Excel, kecuali yang dari Taylor nanti tulis tangan di kertas margin sipil. Sama yang rangkuman tadi juga di kertas margin. Kalau yang tulis tangan diharapkan rapi gitu. Tapi di sini yang penting bisa dibaca sih.
sama dilarang melakukan plagiarisme. Terus buat pengumpulannya nanti dari asisten udah ada GCR. Jadi buat teman-teman bisa langsung join aja GCR-nya. Buat yang kelas A, GCR-nya nanti yang aku itu udah ada kodenya. Kalau yang kelas B nanti sama Mbak Rizka, itu juga udah ada kodenya, nanti langsung join aja. Gitu. Mungkin next langsung ke tugas 1 atau sebelumnya dari teman-teman ada yang pengen ditanyain nggak ya? Buat ketentuan soalnya. Gimana? Atau mungkin bisa lanjut aja ya ke asistensi. Kalau misal ada yang masih dibingungin, bisa tanyain aja di grup atau PC juga boleh. Sebelum mulai asistensi, aku mau tanya tugas materi di kelas itu sampai mana ya? Udah pertemuan berapa kali sama Pak Paulus? Ada yang ingat nggak? Gimana teman-teman dari kelas A atau kelas B? Udah kelas? Ya gimana Zainal? Baru sekali ya. Itu tentang apa kesalahan? Iya, Mbak. Kesalahan relatif. Oke. Karena udah dijelasin sama dosen dan nanti aku juga bantu ngelengkapin gitu penjelasan dari dosen. Di sini masuk aja ke tugas 1. Yang pertama itu kalian membuat rangkuman. Buatlah rangkuman secara singkat di 1 lembar kertas A4, boleh margin, boleh kertas A4 biasa ya, mengenai materi metode-metode yang berkaitan dengan soal di bawah dengan kreatif dan jelas. Note, setiap mahasiswa itu tidak boleh sama persis. Jadi metodenya itu yang ditanyakan di soal nih, seperti di akar-akar persamaan kan ada metode setengah interval, interpolasi linier, sampai metode iterasi. Terus di sistem persamaan linier itu ada metode Cholesky dan metode Gauss-Seidel. Nanti sama kalian tuh dirangkum di kertas A4, berarti bolak-balik ya karena 1 lembar. Nah, yang selanjutnya itu ada tugas materi kesalahan relatif. Sebelum aku jelasin kesalahan relatif, aku mau jelasin dulu metode numerik itu apa ya. Jadi metode numerik itu adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ya. Permasalahan itu permasalahan matematis yang tidak bisa diselesaikan secara analitis. Jadi kita selesaikannya tuh secara numeris. Nah, hasil dari penyelesaian numeris itu hanya berupa perkiraan atau pendekatan terhadap nilai eksaknya. Nah, nilai eksak itu kita peroleh dari penyelesaian analitis, ya kan? Nilai eksak itu nilai sebenarnya gitu. Nah, karena tadi penyelesaian numeris itu hanya perkiraan saja, maka di sini ada yang namanya kesalahan atau selisih dari nilai perkiraannya itu dengan nilai sebenarnya. Itu kesalahan ya. Nah, kalau hanya selisih itu namanya kesalahan absolut. Kalau kesalahan relatif itu adalah kesalahan absolut itu dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Jadi di sini kalian mencari kesalahan relatif. Kalau kesalahan relatif terbaik itu dibandingkannya dengan hasil dari percobaan pertama gitu. Mungkin kalian kalau masih bingung, kita lanjut ke
soalnya aja ya, nanti kita jelasin lagi di contoh pengerjaannya. Jadi di sini ada soal pertama, hitunglah harga sinus dari suatu sudut secara numeris dengan hanya memperhitungkan 8 suku pertamanya. Kemudian hitunglah kesalahan relatif dan kesalahan relatif terbaik dari persamaan berikut. Jadi di sini ada suatu deret sinus, yaitu deretnya x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 5 per 5 faktorial dikurangi x pangkat 7 per 7 faktorial ditambah x pangkat 9 per 9 faktorial dikurangi dan seterusnya gitu ya. Nilai x di sini pada deretnya ini dinyatakan dalam radian. Jadi untuk mencari radiannya itu adalah x per 180 dikali dengan pi. Nah, x di sini nanti diganti dengan angka-angka ini, 30 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 1600 derajat. Jadi dari persamaan tersebut bandingkan hasil perhitungan antara nilai eksaknya. Nilai eksak itu yang diperoleh dari penyelesaian analitis. Berarti nilai sin 30 berarti kan berapa setengah ya gitu. Jika diketahui x-nya 30 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 1600 derajat. Buatlah kesimpulan dari hasil perhitungan di atas. Oke, aku mau ke contoh soal yang mirip dengan soal tersebut. Udah kelihatan belum ya Excel-nya? Belum. Belum ya? Mungkin mungkin sekarang udah kelihatan. Jadi kalau soal di sini, ini soal tahun lalu, itu kan deretnya kosinus. Kalau tadi sinus, ya ini hampir mirip. Kalau dulu itu x-nya itu 30 derajat, 45, 60, dan 2160. Jadi kalian itu cari dulu nilai sebenarnya. Cos 30 itu berapa? Cos 30 itu kan setengah akar 3 ya. Di sini berarti nilainya itu sama dengan 0,866. 0,866 itu adalah nilai sebenarnya atau nilai eksak dari cos 30. Nah, sedangkan untuk mencari di deret ini, x-nya itu kan dalam bentuk radian. Berarti kita mencari radiannya berapa sih? Dari 30 per 180 kali dengan pi. Nanti ketemu hasilnya 0,5235. Ini x di sini itu yang kita masukin ke dalam deretnya. Nah, gitu. Untuk selanjutnya kita kan cari kesalahan relatif. Nah, kesalahan relatif itu kita cari setiap sudutnya dari sudut 30 derajat, 45 derajat, dan sampai 2190. Untuk yang pertama dulu, sudut 30 derajat. Nah, kita akan memperhitungkannya sampai 8 suku pertama. Kita hitung dulu nih suku pertamanya. Nah, suku pertama dari deret ini, itu kan x pangkat 2 per 2 faktorial ya. Berarti kita memperhitungkannya itu cuma itu dulu, satu suku dulu. Dimasukin x-nya tadi yang di sini tuh berapa sih? 0,523 kan. Nah, 0,523 ini yang kita masukin ke suku pertama. Berarti 0,523 pangkat 2 per 2 faktorial. Nah, di sini hasil di sini adalah nilai perkiraan yang diperhitungkan hanya satu suku saja. Selanjutnya, setelah kita memperoleh nilai perkiraan, kita bisa menghitung kesalahan relatif. Kesalahan relatif di sini adalah selisih dari nilai sebenarnya dikurangi nilai perkiraan dibandingkan dengan nilai sebenarnya gitu.
Nah, biasanya kan disajikan dalam bentuk persen, maka dikalikan dengan 100% di sini. Nih, selisih dibandingkan dengan nilai sebenarnya dikali dengan 100%. Untuk kesalahan relatif terbaiknya ini belum ada. Kenapa belum ada? Karena tadi kan definisi dari kesalahan relatif terbaik itu kita membandingkannya dengan hasil dari percobaan sebelumnya. Nah, kita di sini kan baru memperhitungkan satu suku saja, jadi belum ada percobaan sebelumnya gitu. Jadi di sini belum ada. Nah, selanjutnya kita memperhitungkan dua suku pertama, berarti dilihat deretnya, dua sukunya itu apa aja? Berarti ada X pangkat 2 per 2 faktorial dikurangi X pangkat 4 per 4 faktorial ya. Kita hitung nilai X yang di sini itu dimasukin ke deretnya. Nah, nanti hasilnya itu adalah sekian 0,13394 bla 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 gitu. Nah, kita bandingkan lagi untuk mencari kesalahan relatif, kita bandingkan lagi dengan nilai sebenarnya, berarti berapa? 0,866 ya kan. Kita ketemu kesalahan relatif pada perhitungan dua suku pertamanya itu adalah 84,533. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung kesalahan relatif terbaik. Karena apa? Karena kita udah tahu nih, ada percobaan sebelum dari perhitungan suku 2, yaitu suku pertama tadi. Jadi, kesalahan relatif terbaik itu adalah selisih dari hasil perhitungan saat ini atau yang kedua ini dikurangi dengan hasil pada percobaan sebelumnya, yaitu pada suku ke-1 tadi dibandingkan dengan hasil dari percobaan suku kedua tadi dikali dengan 100% gitu. Untuk suku ketiga berarti kita lihatnya sampai 3 suku pertama, sampai X pangkat 6 per 6 faktorial gitu ya, ngitung deret sampai ke 8 suku pertama ya. Sebenarnya ini sama langkahnya sampai bawah. Kesalahan relatifnya juga sama langkahnya kayak tadi. Berarti hasilnya dari suku ketiga tadi dibandingkan nilai sebenarnya dibandingkan dari nilai sebenarnya terus dikali dengan 100. Untuk kesalahan relatif terbaik berarti kalau di suku ketiga kita bandingkannya dengan suku kedua tadi, hasil dari suku kedua tadi. Dan seterusnya sampai ke suku ke-8 gitu. Kita berhenti. Nah, untuk di sudut 45 derajat itu sama kayak tadi langkah pengerjaannya. Kita cari nilai eksaknya dulu dari, kalau di sini cos 45 kan setengah akar 2 atau 0,707, kemudian nilai X-nya berarti kan radiannya 45 bagi 180 kali dengan pi gitu kan, ketemu. Nah, yang dimasukin ke nilai X di sini di deretnya adalah 0,7-nya ini gitu. Nah, untuk mencari di tabelnya ini itu langkahnya sama kayak di yang sudut 30 derajat tadi. Kalian hitungnya sampai 2190 ya kalau di soal contohnya ini. Terus kalian lihat nih kesalahan yang paling kecil atau kesalahan atau hasil yang paling mendekati nilai sebenarnya itu kesalahannya itu berapa sih? Kesalahan yang paling kecil dari perhitungan ini kita lihat kalau di 30 derajat ini kan kesalahannya sampai 0,000 malah hampir 0 kan, ini 0 malah. Kalau di 45 ini masih ada angkanya, terus ini juga. Jadi kesimpulannya adalah penyelesaian menggunakan metode numerik yang menghasilkan nilai paling mendekati dengan nilai eksak adalah sudut 30 derajat, kayak gitu. Jadi intinya
perbedaan kesalahan relatif dengan kesalahan relatif terbaik itu, kalau kesalahan relatif itu dibandingkannya dengan nilai sebenarnya atau nilai eksak, kalau kesalahan relatif terbaik itu dibandingkannya dengan hasil dari percobaan sebelumnya, kayak gitu. Itu sih untuk nomor 1. Apakah ada pertanyaan? Nah, ini kan tadi soal yang nomor 1 hampir mirip ya kayak yang tadi. Kalau soal yang nomor 2, ini cara pengerjaannya juga sama. Ini ada suatu deret dari bilangan natural ya. Nanti nilai X yang di sini, yang di deret ini, itu diganti dengan bilangan genap kurang dari 10. Itu ada berapa aja gitu. Nanti masukin sini. Misalnya ada 2 ya. Nanti berarti X yang pertama dimasukin 2, dan nilai analitisnya atau nilai sebenarnya itu adalah E pangkat 2-nya itu. Gitu. Paham nggak ya? Ada pertanyaan atau enggak? Aku tunggu sampai 23.4 ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung saja raise hand. Oke, mungkin bisa lanjut ke soal selanjutnya dulu ya. Silakan Mbak Hilma. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Suaraku masuk nggak ya? Masuk Mbak. Oke, lanjut ke nomor 2, aku izin share screen dulu. Udah kelihatan belum ya, teman-teman? Udah ya? Kelihatan, Mbak. Oke. Selanjutnya buat yang soal kedua tuh tentang deret Taylor ya. Nah, di deret Taylor ini ada salah satu soal 2, bisa dibaca lagi ntar ketentuannya. Dan sebelum masuk ke soal, mungkin kita ke deret Taylor-nya dulu. Jadi, singkatnya itu deret Taylor salah satu persamaan yang sering dipakai untuk di metode numerik gitu, terutama penyelesaian persamaan diferensial, yaitu persamaan yang melibatkan turunan dari suatu fungsi gitu. Dimana deret Taylor ini tuh bisa dipakai buat mencari nilai fungsi pada titik xi plus 1 yang letaknya itu dari titik xi pada jarak delta x. Jadi misal kalau udah diketahui xi-nya sama dengan 0 nih, dengan delta x sama dengan 2 misal, kita bisa nyari fx sama dengan 2 dengan deret Taylor gitu. Nah, bentuk deretnya tuh kayak gini.
fxi plus 1 sama dengan fxi ditambah turunan pertama fungsi di titik xi terus dikalikan dengan delta x per 1 faktorial ditambah turunan kedua fungsi dikali delta x kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Sampai turunan ke n dari fungsi dikalikan dengan delta x pangkat n per n faktorial ditambah dengan Rn, di mana n ini merupakan orde. Orde itu pangkat tertinggi dari persamaan ini. Dan Rn itu kesalahan pemotongan. Nah, kesalahan pemotongan itu adalah kesalahan yang ditimbulkan karena kita hanya memperhitungkan beberapa suku saja dari persamaan Taylor ini. Persamaan deret Taylor ini. Karena kan deret Taylor ini bisa menghasilkan nilai yang sesuai dengan nilai eksaknya jika kita memperhitungkan semua sukunya. Tapi kan pada realisasinya tuh tidak mungkin untuk memperhitungkan semuanya. Jadi nanti bakal diperhitungkan beberapa suku saja dan ntar bakal ada perbedaan dengan nilai eksaknya yang disebut dengan kesalahan pemotongan gitu. Mungkin buat soalnya yang tadi kan kayak gini ya, ada fungsi fx sama dengan suatu fungsi, terus nanti diminta dengan deret Taylor orde 0, 1, 2, dan 3, kita diminta untuk mencari fungsi pada titik xi plus 1, dengan diketahui nanti xi-nya berapa sama delta x-nya berapa gitu. Mungkin buat contoh pengerjaannya aku pakai soal yang lain ya, nanti caranya sama kok. Nah, ini soal tahun lalu ya. Jadi sama aja ada suatu fungsi 10x pangkat 3 plus 7x kuadrat min 5x min 3. Menggunakan deret Taylor nanti dicari pada xi plus 1-nya sama dengan 1 karena xi-nya 0 dan delta x-nya 1 gitu. Buat penyelesaiannya yang pertama kita cari nilai eksaknya dulu biar kita bisa mencari berapa sih kesalahannya, berapa selisih dari nilai eksak dan nilai numeris gitu. Kalau nilai eksaknya berarti dari fungsi yang diketahui ini kita cari aja nilai di titik xi-nya sama di titik xi plus 1-nya. Kalau xi sama dengan 0 berarti nanti dicari f0-nya. Seperti biasa ya tinggal disubstitusikan aja nilai x-nya. Nanti dapat nilai eksaknya. Begitu juga buat yang xi plus 1, nanti dapat nilai eksaknya. Terus lanjut kita menghitung nilai numerisnya dengan deret Taylor yang tadi. Persamaannya yang ini. Nah, yang ini. Kita ngitung pakai orde 0, 1, 2, dan 3. Nah, kalau yang orde 0 itu berarti persamaannya cuma memperhitungkan satu suku pertama. Karena, di sini kan n-nya tuh merupakan pangkat tertinggi ya, pangkat tertinggi atau tingkat turunan tertingginya berapa gitu. Kalau orde 0 berarti nggak ada turunannya sama pangkat di sininya tuh 0. Jadinya cuma pakai yang suku pertama aja gitu. Ya udah berarti fxi plus 1-nya itu sama dengan fxi. Berarti nanti didapat nilai f1-nya sama dengan f0. Nah, f0 ini didapat dari yang nilai eksak kita udah cari tadi ini, min 3. Terus kita cari kesalahan pemotongannya. Kita bandingkan dengan nilai yang sebenarnya. Kan tadi udah didapetin nih, seharusnya kan 9, tapi dengan deret Taylor orde 0, itu didapat hasil min 3. Jadi kesalahan pemotongannya 9 dikurangi min 3, jadi 12. Begitu juga nanti order-order selanjutnya. Ini, misal buat yang orde 1 nih. Orde 1 kan berarti pangkat tertingginya itu 1 ya. Nah, berarti yang ini nih, kita pakai sampai 2 suku pertama. Ini untuk persamaan deret Taylor orde 1. fxi plus 1 sama dengan fxi ditambah turunan pertama dikalikan delta x pangkat 1 per 1 faktorial. Gitu. Berarti kan di sini kita perlu f aksen ya, turunan pertamanya. Jadi kita cari dulu nih turunan pertamanya dari persamaan awal. Ini kan, kita turunin berarti kan jadi yang ini. Jadi yang ini, 30x kuadrat plus 14x min 5. Habis itu kita cari nilai turunannya.
di XI. XI-nya kan 0. Jadi tinggal dimasukin aja ke persamaan yang diturunkan pertama ini, turunan pertamanya. Hasilnya ini. Terus dimasukin ke persamaan order 1 yang tadi. Ini udah ada yang nilai eksak tadi, min 3. Terus ini yang barusan dicari. Sama delta X-nya diketahui di soal ya. Ntar bisa jadi beda-beda. Sama ini 1 faktorial. 1. Hasilnya 8. Sama aja dicari kesalahan pemotongannya itu dibandingkan dengan hasil yang seharusnya gitu. Nilai analitisnya 9 dikurangi min 8. Hasilnya ini kesalahan pemotongannya. Dan seterusnya nanti teman-teman dicari sampai yang order ketiga ya. Tinggal nanti ditulis dulu persamaannya order berapa. Terus dicari juga misal berarti untuk selanjutnya tadi order 2 nih. Berarti perlu turunan kedua. Nanti yang turunan pertama tadi berarti diturunin lagi. Nah, gini. Yang 30x kuadrat plus 14x min 5 diturunin lagi. Jadi 60x plus 14. Terus dicari di F double aksen XI-nya. Habis itu tinggal dimasukin ke persamaan order 2-nya. Sama kesalahan pemotongannya nanti dicari juga buat setiap order gitu. Terus di sini kan tadi di Dere Taylor itu ada operasi faktorial ya. Buat teman-teman mungkin udah pada tahu atau aku ingetin lagi ya, kalau faktorial itu berarti kita mengalihkan dari angka itu secara apa ya, kayak mundur gitu sampai dikali 1. Misal kalau 2 faktorial berarti 2 dikali 1. Kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Kalau di Excel nanti bisa pakai fungsi faktorial, FACT gitu. Buat ngecek barangkali pengen ngecek sama Excel. Gitu sih teman-teman buat yang Dere Taylor. Nanti sampai order 3 dihitung. Gitu. Buat yang Dere Taylor ini nanti ditulis tangan kayak gini ya, ditulis tangan. Nah gitu. Mungkin gitu Mbak Rizka buat yang soal Dere Taylor. Dari teman-teman apa ada yang pengen ditanyain? Kita buka sesi pertanyaan ya Mbak Elma. Sampai pukul berapa? 20.45 kali. Ya, sampai 20.45 boleh deh. Ya. Yuk, tanya kalau masih bingung. Ya, gimana? Oh ya teman-teman, ini udah ada yang record belum ya? Ya mungkin ditunggu sampai 20.45. Yuk, yang pengen nanya aja. Ditunggu. Boleh, gimana Agung? Bukan tentang perhitungan, tentang pengerjaannya. Tadi kan dibilang pakai kertas A4. Kalau pakai margin sipil boleh nggak, Mbak? A4 juga kan, Mbak? Iya boleh. Kertas margin atau kertas A4 biasa juga boleh. Yang penting Oke, satu lembar ya bolak-balik. gimana, Mbak? Maksimal 1 lembar. Maksudnya gimana, Mbak? Kalian ngerangkum kan yang rangkuman tadi tugasnya itu di kertas A4 atau margin sipil boleh. Nah itu 1 lembar berarti kan bolak-balik. Nah itu rangkumannya maksimal 1 lembar. Oh, oke, Pak, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke.